Episode 8. Sebenarnya banyak loh orang yang melamar kerja di posisimu, tapi nggak diterima. Terus kamu kenapa bisa diterima? Tanya Alif. Berkat kebaikan hati Fanny. Dia yang atur sampai akhirnya aku bisa kerja di sini. Alif mengangguk. Pantas saja Jill yang hanya berbekal ijazah SMA dan bahkan sama sekali belum memiliki pengalaman kerja bisa mengisi bagian IC. Ternyata ada penyokongnya. Fanny adalah sekretaris direktur operasional, bukan hal sulit bagi Fanny menyelundupkan satu orang untuk bekerja di perusahaan itu. Fanny memang gadis yang baik, entah sudah berapa kali gadis itu menolong Jill. Begitu banyak pengorbanan Fanny untuknya. Sepanjang perjalanan, Jill mengenang kebaikan Fanny saat gadis itu membawa Jill meninggalkan Jakarta. Waktu itu, Jill dan Fanny baru saja turun dari travel dan menginjak sebuah kota kecil. Ada yang menjemputmu? Tanya Fanny sembari memperhatikan paras wajah Jill yang bingung. Jill menggeleng. Ia mengawasi tempat di sekitarnya berdiri. Banyak orang lalu lalang. Ia berada tepat di depan bangunan pasar rakyat saat itu. Aku mau sarapan. Ikut? Fanny menaruh iba melihat Jill seperti orang hilang. Jill mengangguk dan mengikuti Fanny memasuki warung kecil. Mereka duduk di meja dan kursi panjang terbuat dari kayu seadanya. Ada sehelai kain lebar sebagai penutup punggung. Fanny memesan 2 mangkuk bubur ayam pada wanita tua yang mengenakan klemek di dada. Seorang gadis di bawah umur tampak sibuk membantu mencuci piring. Jika wanita tua memanggil, gadis itu meninggalkan pekerjaannya dan menyambut mangkuk berisi bubur yang telah disiapkan wanita tua lalu mengantarnya ke meja pemesan. Jill tertegun melihat situasi itu. Banyak sisi kehidupan baru yang ia temui. Biarpun tempatnya kecil dan sempit, tapi pengunjungnya padat, keluar masuk silih berganti. Sengaja aku berhenti di sini. Bubur maklupi rasanya enak banget, jelas Fanny. Sebenarnya travel bisa aja mengantar kita langsung nyampe ke tempat tujuan. Tapi bubur ini loh, membuatku wajib mampir, lanjut Fanny. Buset. Fanny sangat antusias sekali dengan bubur itu. Jill jadi penasaran seenak apa rasa bubur tersebut. Setelah ini kamu mau kemana? Tanya Jill. Seperti yang pernah ku bilang, ke lokasi kerja. PT Bakti Tunggal Group. Perkebunan sawit. 2 mangkuk berisi bubur di atasnya ada suiran ayam serta 2 mangkuk kecil kuah berwarna hitam disajikan pelayan. Jill memperhatikan cara Fanny menyantap bubur. Pertama-tama, Fanny menuangkan kuah ke bubur. Lalu menyantapnya dengan lahap. Jill mengikuti cara yang Fanny lakukan. Lalu mulai menyendok dan mencicipi. Rasanya sederhana tapi menggoda dan menggoyang lidah. Ada rasa gurih dan pedas. Kamu sendiri mau ke daerah mana? Tanya Fanny sambil terus menyantap bubur. Pandangannya tak beralih dari bubur yang amat disukainya. Jill bingung mau jawab apa. Baru kali itu ia menginjakkan kaki di sana. Bahkan nama kecamatan, dusun atau kampung di sana pun ia tidak tahu. Alamatnya di mana? Tanya Fanny lagi. Jill menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Bingung 7 keliling. Kamu kesini buat nemuin saudara? Atau siapa? Belum sempat Jill memikirkan jawaban dari pertanyaan awal, Fanny sudah mengajukan pertanyaan selanjutnya. Kok diem? Kali ini Fanny menolak. Aduh, mesti jawab apa, nih? Seharusnya Jill jujur sejak awal. Tapi ia sudah terlanjur berbohong pada Fanny dengan mengatakan kalau ia memiliki tujuan yang sama dengan Fanny. Jill, panggil Fanny. Sebenarnya aku kabur dari rumah. Jill terpaksa jujur. Pertanyaan Fanny yang bertubi-tubi membuatku terpojok dan merasa harus mengakui.
Dan sekarang aku nggak tahu mau kemana. What? Fanny menghentikan santapannya. Ia menatap Jill lekat dengan kening mengerut. Ini pertama kalinya aku datang ke daerah ini. Fanny meletakkan sendok. Kekecewaan menyemburat di wajahnya. Tentu ia kecewa, Jill telah membohonginya. Awalnya mengaku memiliki tempat tujuan di daerah itu, dan sekarang mengaku baru pertama kali ke sana karena sedang kabur dari rumah. Ini artinya Fanny dijadikan alat untuk membimbing pelariannya. Kenapa harus kabur? Aku nggak mau dijodohin. Oh, dan kamu ngintilin aku? Kepala Jill mengangguk polos. Sebenarnya Jill agak takut melihat Fanny kesal. Di kepalanya sudah terbayang kengerian jika Fanny marah lalu meninggalkannya. Ini daerah baru yang tidak ia kenal. Bahkan situasi dan kondisi daerah itu pun ia tidak tahu. Bagaimana jika ia dibegal orang? Bagaimana jika ia dihadang preman? Jika uang yang dirampas, mungkin ia hanya akan menjadi gelandangan. Tapi jika keperawanan yang dirampas, maka runtuhlah masa depannya. Aku minggat. Aku butuh bantuanmu untuk mencari tempat tinggal yang baru. Kalau aku kasih tahu sejak awal, aku takut kamu nggak mau barengan sama aku karena mengira aku bermasalah. Tentu, tegas Fanny. Mana mungkin aku mau bersama dengan orang yang sedang dalam masalah. Nah tuh kan benar, apa yang ditakutkan Jill terjadi juga. Fanny yang sejak kemarin terlihat kalem, kini jadi ngomel. Gimana kalau orang tuamu menemukanmu sedang berdua denganku, salah-salah aku yang disangka bawa kabur anak orang dan dituduh ngelariin kamu. Suara Fanny memelan ketika menyadari pandangan orang-orang di sekeliling menjurus ke arahnya. Aku pergi atas kemauanku sendiri, bukan kamu yang ngajakin. Gak mungkin kamu terlibat. Ingat Jill, aku yang pesenin tiket buat kamu. Sekarang orang tuamu pasti lagi pusing nyariin kamu. Fanny geleng-geleng kepala. Setelah menarik nafas berusaha meredam emosi, ia berkata, ini nomor telepon jasa travel. Cepat telepon dan pulanglah ke orang tuamu. Ia menyerahkan sebuah kartu. Jill terdiam menatap kartu itu. Tubuhnya lemas. Sementara Fanny bangkit berdiri. Ia membayar 2 mangkuk bubur. Lalu menarik koper keluar. Aku nggak mau pulang. Aku mau ikut kamu, seru Jill namun tidak membuat langkah kaki Fanny berhenti. Jill buru-buru keluar dari sela kursi yang sempit, ia kepayahan mengeluarkan kaki dari sela meja. Ditambah lagi roknya sempit hingga kakinya sulit bergerak. Malang, gara-gara terburu-buru, meja tersenggol. Orang-orang yang duduk berjejer di meja itu pun terkejut akibat mangkuk-mangkuk terguncang. Maaf. Pandangan Jill berkeliling menatap wajah-wajah yang kesal. Sebagian tersenyum dan berkata, nggak apa-apa. Jill menenteng tasnya menuju keluar. Fanny sudah tidak kelihatan. Sempurnalah kesendirian Jill. Fanny telah meninggalkannya. Ia benar-benar seperti orang hilang. Kehilangan Fanny sama saja kehilangan pegangan. Lalu sekarang ia harus kemana? Jangan bengong. Ikut aku. Jill menoleh ke sumber suara. Tampak Fanny menganggukkan kepala. Jill tersenyum girang, ternyata Fanny tidak sekejam yang ia duga. Bayangan di kepala Jill buyar entah kemana saat pundaknya ditepuk. Ia menoleh dan mendapati tangan Alif di pundaknya. Kita udah sampai. Buruan turun, ajak Alif yang menatap Jill masih nangkring di atas motor yang sudah distandarkan di halaman kantor Afdeling. Tampak sebuah mobil sudah duluan terparkir di sana. Kalau tidak salah, mobil itu adalah mobil inventaris milik Jeff. Jadi lelaki serigala itu juga ada di Afdeling 1?
Jangan sampai Jill ketemu dengan lelaki itu.